Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapimnas Partai Golkar yang digelar di DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta. Gibran menyatakan terima kasihnya atas dukungan dari Partai Golkar yang telah mengusulkannya sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tiba di DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Sabtu siang dan langsung disambut kader Partai Golkar. Gibran hadir setelah beberapa waktu sebelumnya rapat pleno pertama Rapimnas Partai Golkar mengeluarkan keputusan mendukung baca pres Prabowo Subianto dan bacawa pres Gibran Rakabuming Raka untuk melaju dalam Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan keputusan mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres berdasarkan hasil pertemuan dengan Ketua DPD semalam yang sepakat memasangkan Wali Kota Solo itu dengan baca pres Prabowo Subianto. Hari ini Partai Golkar di markasnya kedatangan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kami berterima kasih atas kehadiran Mas Gibran, dan tadi dalam rapat pleno pertama sudah diputuskan Partai Golkar mendukung bakal calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan barusan kami sudah menyerahkan keputusan daripada pleno Partai Golkar yang dihadiri korum oleh seluruh pengurus DPP dan juga DPD se-Indonesia untuk diserahkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Gibran sendiri menyambut usulan tersebut dan menyatakan rasa terima kasihnya. Lebih lanjut, Gibran menyatakan usulan tersebut akan dikoordinasikan dengan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya. Dari semalam. Oh ya? Udah di WA. Kesatu coba deh. Ya ini kan baru nyampe. Ada nggak? Kasih tahu. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ketua Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Golkar meyakini Gibran merupakan sosok muda yang mampu mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Ia pun menyinggung sejarah Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia di usia 36 tahun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diumumkan dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar siang tadi. Rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Golkar digelar hari ini di DPP Partai Golkar. Salah satu agenda penting dalam Rapimnas ini adalah keputusan mengenai Pilpres 2024. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, hadir dalam Rapimnas ini bersama sejumlah petinggi Partai Gerindra.
Dalam Rapimnas ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengemukakan sanjungan-sanjungan terhadap Prabowo Subianto dan menyatakan Partai Golkar solid mendukung Prabowo Subianto sebagai baca pres yang melaju dalam Pilpres 2024. Rapimnas Partai Golkar sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Bagi keluarga besar Partai Golkar, Pak Prabowo tidaklah asing. Pak Prabowo merupakan seorang pemimpin yang lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karenanya beliau hebat karena lahir dari partai politik yang hebat pula. Mohon maaf Pak, teman-teman dari Gerindra juga ikut bertepuk tangan. Sama-sama lahir dari Golkar. Saya akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Keputusan Rapimnas mengenai dukungan Capres dan Cawapres yang akan maju dalam pemilihan presiden pun disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Sazili. Izinkan saya membaca rantus keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tanggal 21 Oktober 2023 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2024. Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan arahan dan persetujuan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Usulan mengenai keputusan Rapimnas Partai Golkar ini pun akan dibahas lebih lanjut ke rapat koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyatakan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Partai Golkar kepadanya dalam pemilu Presiden 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memberi hormat kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang disambut riuh tepuk tangan kader Golkar. Beliau salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau punya otak yang hebat, beliau teknokrat, beliau punya visi yang luar biasa. Dan sebetulnya saya sangat melihat betapa golongan karya dan Pak Airlangga sendiri berjiwa besar bahwa sesungguhnya golongan karya mengusulkan beliau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan saya menilai
beliau sesungguhnya pantas menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi demi kepentingan yang besar, demi kepentingan nasional, demi kepentingan rakyat, demi stabilitas, demi kesinambungan, beliau dan golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya hormat sama golongan karya. Dari lubuk hati saya paling dalam, inilah sifat patriotik golongan karya. Inilah negarawan Partai Golongan Karya. Sebelum Partai Golkar mengumumkan mengusung duet Prabowo Gibran hari Sabtu, Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono Jumat malam menyambangi rumah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pertemuan membahas calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, diterima Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di kediamannya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Teguh Rifki menyusul bertemu Zulkifli Hasan. Ketemu Mas Gibran, Mas. Ketemu Mas Gibran. Mas, dikit, Mas. Mas sudah tentuin cawapres ya? Ini mau ketemu Mas Gibran, Mas. Sudah tentuin cawapres. Hati-hati, awas kakinya. Ya, ada berat terus. Permisi. Mbak, kakinya, Mbak. Awas kakinya, Mbak. Awas kakinya. Kaki, awas. Kaki. Awas. Ayo, terus. Permisi. Awas, makasih. Terima kasih. Pak Prabowo, Bapak. Zulkifli Hasan mengungkap usulan siapa cawapres Prabowo. Ya tentu diskusi. Kalau partai-partai kan saya kira teman-teman sudah pernah mengikuti ya. Misalnya kalau PAN mengusulkan A, si B mengusulkan ini ya. Sebetulnya sudah ada nama yang sebagian besar tuh menyepakati gitu. Kalau usulan saya misalnya si A keberatan, usulan si B ada yang lain keberatan gitu. Pak Prabowo udah tahu siapa yang sebagian besar karena tertutup kan waktu itu. Pak, kalau usulan yang sebagian besar disepakati itu usulan PAN bukan, Pak? Kan satu orang 3. Iya, jadi hampir semua mengusulkan 3 nama kan. Iya. Pak, tadi itu tanda tangan Pak ya? Tanda tangan tadi. Tanda tangan dalam. Tanda tangan kesepakatan cawapres atau seperti apa Bang Zulhas? Belum. Udah di kantong Pak Prabowo nanti. Menurut Zulkifli Hasan, Koalisi Indonesia Maju juga dijadwalkan kembali bertemu pada hari Sabtu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.